Itu tuh. Universitas Seni. Itu yang perlu kita pikirkan bareng-bareng situ. Sumbawa, sebuah kabupaten berani. Mampu. Cobalah ya. Pikirkan tuh. Pontianak tak punya. Kalimantan Barat belum ada. Mana ya Kalimantan Barat? Belum. Selain keguruan. Berarti politeknik tuh bisa kali ya. Politeknik ke bikin itu kali ya. Kerja menggila, asik berkubang di tengah hari, macam berang-berang, barang bau hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Gigi Alpajar, sarjana seni, master seni, SSN, MSN. Baga, malam ini saya berada di Rumah Sultan sama saudara saya, keluarga saya, Gigi Alpajar. Dia sekarang berada di Sumbawa, cari duit di sana. Sini tak ada duit, jadi dia pergi ke jauh-jauh ke Sumbawa cari duit. Gigi, Iya bang. saya dengar kau kan dosen. Ceritanya begitu. Dosen di Universitas Teknologi Sumbawa. Kenapa kau jauh-jauh ke sana? Asik pertanyaan itu. Memang kebetulan buka dan lagi slow waktu itu. Langsung. Nggak pakai nunggu lama langsung. Jadi langsung kita daftar, dah langsung keterima dah. Selesai. Kan waktu itu kan corona tuh. Tak ada yang daftar dosen, tak ada saingannya kau nih. Ada banyak tes. Kau lolos. Micro teaching dan lain-lain wawancara. Yang lainnya tuh sarjananya lulusannya sama dengan Sama. musik juga. S2 musik juga, tapi mereka enggak lolos, kau yang lolos. Mungkin enggak sesuai kriteria yang dicari mungkin. Iya. Kan gitu. Hasil dari tes ya. Kan melihat porto terus dan itu tes wawancara, micro teaching mengajar. Itu. Portofolio itu sangat menunjang hasil tes ya. Iya betul itu menunjang sekali untuk ya apalagi yang swasta tuh bang. Dia bukan hanya angka tetapi lihat kinerja. Bukti pencapaian kan sebelum-sebelumnya. Apa yang udah dibuat selama ini. Pengalaman dan lain-lain. Jadi kalau orang yang tidak punya pengalaman di masyarakat kemungkinan agak sulit masuk di situ. Iya kurang lebih gitulah. Betul. Mantap berarti ke Fakultas Teknologi Universitas Teknologi Universitas Teknologi Sumbawa. Berarti idenya itu berada di Pulau Sumbawa. Di Sumbawa. Bukan di ibu kotanya, Lombok bukan. Memang di Sumbawanya. Di Sumbawa. Oke, di Sumbawa memiliki satu universitas dan di dalamnya itu memiliki prodi seni, murni. Seni dan tari. Kebetulan kau mengajar di Prodi musik. Ngajar kan? Betul ngajar. Bisa kau ngajar. Karena dari orang tua sih bang. Belajar dari orang tua lah. Oh iya. Bapak pendidik, masa anak tidak bisa didik? Ini enggak? Masih nubi sih, masih amatir sih tapi bisa ya. Lebih enak ngajar mahasiswa daripada ngajar anak SD. Betul bang, betul. Kalau SD kan harus dibimbing betul-betul. Mahasiswa kita ngomong apa pun dipikirkan sama dia. Kalau anak SD kita ngomong apa pun dia tidak mikir. Ya enggak? Jadi lebih enak ngajar mahasiswa daripada ngajar anak SD. Punya tantangan masing-masing lah. Betul. Iya. Tujuannya kan berbeda. Kalau anak SD kan mengaktifkan, kalau anak kuliah nih mengembangkan. Karena kita kan hanya sebagai fasilitator sebetulnya. Ada kesulitannya mahasiswa dengan ide kekaryaan atau ide garapan atau penelitian di bidang musik tradisi sana. Kalau mau kita bandingkan dengan Jawa, ya kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa, dia punya tantangan sendiri bang. Karena kan kalau kita berbicara perkembangan kan sangat kontras kalau kita bandingin Pulau Jawa. Berbeda. Kualitasnya lain. Berbeda sih. Karena harus mengenalkan dari awal, bang. Kan kalau kayak di kampus seni di Jawa kan mungkin anak itu kan dia udah punya basic. Betul. Bahkan ada sekolah menengah kejuruan kan SMK. Betul. Musik, tari kan, kerawitan dan lain-lain. Artinya mereka kan udah punya basic nih di kampus mengembangkan. Nah kalau di Sumbawa memang tantangannya ya kita harus mulai dari nol tuh. Kita harus mengenalkan dulu nih
Apa sih ini? Dari dasar harus dikuatkan lagi. Harus lebih ke pengantar dulu nih yang Pengantar dikuatkan, basicnya harus dikuatkan. Dibuka lagi pemahaman tentang seni ini seperti apa, Betul. musik ini seperti apa. Nah, prosesnya lebih sabar ya. Betul. Berapa lama dah kampus seni itu berdiri di situ? Sekitar tahun 2013 kalau Universitas Teknologi Sumbawa. Teknologi Sumbawanya 2013. Jadi Prodinya? prodi musik itu dia sekarang kan merger. Dulu itu dia berdiri sendiri di ISBUD namanya. Dulunya berdiri sendiri. ISBUD, Institut Ilmu Sosial dan Budaya. Oh. Nah di bawahnya itu ada sejarah, ada sastra, ada tari, ada musik. Dan kayaknya sekitar 2014 juga sih berdirinya itu. Berarti itu 2014. Nah sekarang merger nih. Kok mau di merger? Merger karena satu yayasan. Oh, satu yayasan. Satu yayasan. Aku pikir ya satu itu punya aku, yang itu punya kau. Mau ke aku ngasih kan? Gitu pikir kan? Rugi kan? Jadi kan punya satu yayasan. Satu yayasan. Mungkin lebih enak memanage. Lebih enak berarti kan. Lebih enak mengembangkan lah ya. Betul. Itu satu kawasan atau beda kawasan? Satu kawasan. Satu kawasan ya. Oke. Satu kawasan. Lebih enak lagi mengaturnya. Oke. Satu jurusan prodi diantaranya adalah prodi ini, prodi seni musik ya. Prodi musik ya namanya ya. Prodi musik. Prodi musik di kampus Universitas Teknologi Sumbawa ini banyak fakultas. Banyak, maksudnya di fakultas banyak nggak selain di UTS ya banyak. Oke, standar ya. Berarti ada hukum, ekonomi, ada pendidikan juga. Teknik, ada teknik. Pendidikan belum. Masih planning. Pertanian mungkin ada ya. Ada. Jadi seperti Untan lah ya sini ya. Betul, karena universitas kan. Ya. Puas. Nah, di ini ya, di seni, di prodi seni nih. Seni musik. Kendalanya di mana? Selama kau berada di sana 2 tahun nih. 2 tahun di sana kau merasa ada kesulitan enggak untuk mengembangkan, untuk mengajak mahasiswamu berkarya yang maksimal? Ke mahasiswa tantangannya. Ya tantangan itu tadi tuh. Kita harus mengenalkan basic dulu tuh. Itu kesulitannya. Karena Karena dia tidak mengenal dari di sana ada sanggar-sanggar. Ada sanggar-sanggar. Yang ikut otomatis mereka jebolan situ. Beberapa. Ada yang tahu musik tapi tidak ikut sanggar, ada yang dari sanggar. Kalau dari sanggar mungkin agak lebih paham kali ya. Lebih paham. Nah, itu yang permasalahannya yang tidak dari sanggar itu. Nah, di situ kan Sumbawa kan kalau kita dengarkan memang agak kurang lah apresiasinya terhadap seni di kancah nasional kali ya. Betul. Belum ketahuan. Setelah adanya sekolah kau nih, bahasanya nih. Prodi kau nih musik nih. Kau lihatnya sudah ada perubahan belum? 2 tahun nih. Udah ada riak-riaknya bakal marak belum untuk seni musik nih? 2 tahun baru nih, ini baru 2 tahun nih. Untuk potensi kau di situ. Untuk potensi lambat laun tuh akan sudah nampak ya? Saya yakin sih pasti nampak bang. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan beberapa festival itu kan udah melibatkan pertunjukan musik. Nah itu kan udah mulai kelihatan animo. Karena yang waktu itu ada festival di Sumbawa Barat, KSB, Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi festival itu kan ada pertunjukan musik tuh. Itu animonya tuh besar bang. Ternyata besar. Potensial. Berarti kurang lebih gitu ya? Karena ini kampus baru jadi memang harus pelan-pelan. Dan dia punya universitas langkah lebih maju. Berani. Pontianak belum ada universitas. Nah itu tuh. Universitas seni. Itu yang perlu kita pikirkan bareng-bareng situ. Sumbawa sebuah kabupaten berani. Mampu. Cobalah ya. Pikirkan tuh. Pontianak tak punya. Kalimantan Barat belum ada. Belum ada ya Kalimantan Barat ya? Belum. Selain keguruan. Berarti politeknik tuh bisa kali ya? Politeknik bikin itu kayak jurusan satu prodi gitu kan? Murni tapi. Murni bisa. Bisa ya Pak.
Nanti kita lobby Polnet. Dosen Polnet itu. Jadi kalau untuk sementara nih di Pontianak Kalimantan Barat nih masih sifatnya prodi seni yang pendidikan seni tari dan pendidikan seni musik belum sifatnya murni. Betul. Belum. Arahnya mereka dicetak untuk jadi pendidik, jadi guru. Nah, bukan dicetak untuk sebuah pengkaryaan sih kayak seniman lah ya gitu. Seniman ya. Kalau itu kan seniman ya kan, dengannya ya. Praktisi seni lah. Ya. Sumbawa. Berarti kamu cek duitnya ke sana tuh. Betul tuh. Sumbawa. Kita kulik seni. Sumbawa ada festival apa aja untuk seni itu selain festival Sumbawa Barat itu? Festival seni budaya Sumbawa Barat kan namanya. Itu ulang tahun kabupaten. Itu bentuknya festival seni. Jadi pertunjukan seni musik, seni yang lain lah ya. Betul. Itu masih kaya kah tradisinya? Kaya Bang, kaya. Atau udah kecampur, wah pokoknya dangdutan. Bukan. Enggak sih, itu memang asli tradisi sih. Asli. Murni. Ya sama ada kreasi pasti. Pasti ada kreasi. Pasti ada kreasi. Tapi dasarnya masih kuat ya. Kau kan bisa bedakan kan? Sudah terkontaminasi sama luar atau belum? Justru belum. Masih asik diolah ya. Masih otentik, masih oriental. Masih. Karena masih banyak yang perlu digarap di sana tuh Bang. Karena itu kan masih otentik nih. Jadi nilai positifnya belum banyak pengaruh-pengaruh. Budayanya masih bagus. Belum tersentuh gimana gitu. Kalau di sini apa berarti? Kalau sini kan udah banyak campur-campur Bang. Oh iya kan. Karena begitu kita udah kenal kontemporer kan. Oh iya itu aliran lagi babnya. Dia udah musik kontemporer dah. Itu selesai. Itu karena dia sudah mengalami fase perkembangan tradisi yang luar biasa. Biasanya tuh sudah paham sama tradisi baru dia masuk ke kontemporer. Udah bosan menanam musik-musik yang ada, dia bentuk musik seorang. Biasa gitu kali ya. Yang bisa menikmati jarang. Hanya orang-orang tertentu kontemporer itu kan. Segmented. Ada segmennya ya. Ada segmennya. Kalau kontemporer. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati ya. Itu memang. Itu bisa dinikmati nggak sih musik kontemporer tuh? Gimana cara nikmatinya? Bang Alin nanya, ngetes nih, Bang Alin kontemporer gak? Aku kan nanya kau. Bisa dinikmati tidak kontemporer itu sebenarnya? Bisa dong Bang, bisa ya? Bisa. Dengan cara kita mengerti secara konseptual. Karena kan kontemporer itu kan biasanya kekuatannya di konsep kan. Di konsep. Cara mengapresiasinya tuh selain kita mengerti bahasa teknisnya, ya teknis internal karyanya, kita harus mengerti eksternal konsepnya seperti apa nih. Itu yang kalau kita berbicara kontemporer. Jadi konsepnya seperti apa nih, mau dibawa nih apa, begitu. Kalau pandangan saya lah seperti itu sejauh ini. Ada orang awam nih bilang ini musik kontemporer. Alat musiknya pakai ember sama galon. Ini kontemporer kata dia. Kok aku nggak terima ya? Kenapa tuh? Karena pikiran aku kontemporer nggak gitu. Itu cenderung kayak ensemble lah kok pikir aku. Salah kepikiran aku. Kalau ensemble kan bentuk penyajian Bang. Ensemble tuh bentuk penyajian. Jadi lebih dari satu, lebih dari dua. Itu ensemble. Bisa 5, bisa 10 tuh ensemble. Kalau kontemporer tuh yang pukulannya rampak-rampak tuh pang 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 pung 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 kontemporer kata dia. Pakai ember. Memang masih menjadi perdebatan kalau kita membicarakan kontemporer Bang. Kadang-kadang kita cenderung sulit membedakan mana yang kontemporer dan mana yang non konvensional. Kalau ember itu bisa kita lihat sebagai non konvensional, instrumen non konvensional. Kalau konvensional kan instrumen-instrumen yang kita kenal lah, instrumen musik pada umumnya. Ya, itu non konvensional. Nah, kata kontemporer itu pun menjadi perdebatan sampai sekarang.
Ada yang berbicara tentang ini terkait dengan waktu. Jadi disajikan sekarang dan apresiasinya pun sekarang. Belum tentu bisa dinikmati di kemudian hari. Ada juga membahas kontemporer itu bentuk dari ini sebagai upaya melepaskan bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk kekaryaan yang sebelumnya. Seperti itu. Kayak kata Bang Ali tadi kan, dia mencoba mencari sesuatu yang baru karena dia udah bosan nih dengan tradisi-tradisi, dia cobalah sesuatu yang baru. Jadi dalam rangka mengeksplorasi bisa, eksperimen bisa. Artinya kontemporer itu bukan abstrak kan? Nah, kecenderungan kita pun memang abstrak nih. Gimana dulu nih abstrak nih? Abstrak itu kan udah jelas. Nggak jelas. Yang bisa susah dinikmati, kayak lukisan tuh abstrak tuh. Itu apa sih bentuknya? Yang bisa menjelaskan yang pelukisnya. Jadi kita menikmati ini, suka-suka kita lah menikmati lukisan tuh. Betul. Kadang tuh gimana tuh? Dari senimannya sendiri tuh kadang kan dia berbicara, wah ini bentuk ekspresi. Ini hasilnya bentuknya abstrak nih. Saya sih tidak begitu banyak referensi tentang seni rupa, kayak tadi tuh lukisan-lukisan abstrak. Karena kan itu biasanya lebih ke bentuk ekspresi. Dan terkadang itu memang sulit Bang kalau kita mengatakan bahwa kontemporer itu tidak jelas. Memang kalau secara mata awal memang ya tidak jelas ini. Ini kita berbicara tidak berpihak pada posisi manapun ya, tidak di tradisi konvensional maupun kontemporer ya. Tapi kita membaca situasi lapangan terhadap musik kontemporer itu. Ataupun karya-karya kontemporer, maksudnya seperti itu. Memang agak sulit Bang. Kalau yang pandangannya konvensional, konservatif, mereka akan lebih kepada estetika yang lama. Yang ngacu pada keindahan. Pada kompleksitas, pada unity dan lain-lain. Kalau estetika yang lama, kalau kontemporer kan agak sulit tuh. Bagaimana kalau karya yang sempat booming itu, karya Pisang yang disolasi itu, harganya bisa 2 miliar. Musik? Disolasi enggak, itu karya seni rupa tuh. Oh iya. Karya seni rupa tuh yang Pisang itu, yang akhirnya dibeli terus dimakan pisangnya. Itu serius itu. Ide itu sebuah ide. Nah kan kita agak gimana ya? Makanya kontemporer agak sulit dilepaskan dari konsepnya Bang. Ini konsepnya berbicara apa nih kalau kontemporer itu? Cara mengapresiasinya mungkin kita harus tahu konsepnya nih. Ya. Artinya kan kalau sebuah konsep kontemporer kan ide awal, sebuah penggarapan hingga dituangkan dengan tidak menggunakan alat-alat konvensional bahasanya. Ataupun nada-nada konvensional. Bisa. Nada-nada konvensional ya. Yang ternyata nada-nada konvensional itu bisa kita rasakan, bisa dinikmati oleh pendengarnya. Tapi itu tidak nada-nada yang tidak wajar, tidak biasa digunakan. Dan ternyata bisa menciptakan suara-suara yang masuk ternyata. Oh iya rasanya. Nah, itu mungkin bisa dikatakan kontemporer karena dia mungkin menurut aku lah kan. Aku pernah mendengar musik kontemporer kan. Musik yang versi A ini kata kontemporer, tapi ini biasa aja, ensemble percussion biasa sih. Tang gutung tung pindah pola. Hanya alatnya yang seyogyanya itu ember, fungsinya ngambil air tapi dipukul. Kan gitu aja kan? Galon yang seyogyanya untuk tempat air tapi dipukul, hasil bunyinya. Botol yang seyogyanya untuk untuk air tapi dipukul. Nah, orang kan masih sifatnya yang berbunyi dipukul, ditabuh. Itu bisa jadikan musik gitu kan. Cuma dia tidak bicara konsep. Konsepnya tuh aku mau bicara apa sih? Wah, hanya dipukul bunyi, ritmenya berbeda, susunan nada-nada aja itu artinya. Itu menurut aku sih belum kontemporer lah kayaknya. Masih bisa dicerna. Masih cerna, orang awalnya masih bisa mencerna. Kalau kontemporer kan udah lepas dari itu, ternyata yang bisa menikmati dia itu harus pejamatan nikmati gini. Oh itu ombak, oh itu ini, oh itu. Tapi alat yang di atas tuh beda. Suara yang di atas itu
apakah pasir kah, batu kah. Nah, itu kan gitu kan, musik kan. Dimainkan sebuah ritme. Pernah lihat pertunjukan tuh kayak gitu. Itu kali bagi. Kan masih belum tentu juga kalau kita ngomongin ketika permainan musik itu memainkan musik di luar instrumen yang konvensional ya. Kayak dari ember itu. Nah, kalau definisi kontemporer itu memainkan instrumen di luar instrumen konvensional, lah dulu bagaimana? Perkembangan sebelum musik yang bisa kita nikmati sekarang. Dulu pakai batu. Di zaman prasejarah seperti apa? Batu kan. Disusun nada. Berarti kan dulu kontemporer malah kontemporer duluan malah sana. Kontemporer duluan. Dia bikin nada deh. Jadi ada. Kita berkembang lah sampai penemuan harmoni dan lain-lain kan. Seperti itu. Karena sulit bang. Sulit sekali. Misal kalau di musik itu kalau susunan harmoni itu 1, 3, 5 do mi sol misalnya. Dia bisa ngubahin misalnya 1, 2, 3 udah do re mi jadi cluster. Nah, itu mungkin pencarian bentuk dia tuh. Pencarian bentuk. Atau karena gini, kalau kita memahami kontemporer itu kita harus memahami batasan dulu. Kita nggak bisa bebas tanpa memahami batasan-batasan yang ada. Tujuannya apa dulu gitu? Tujuannya apakah memperpanjang tradisi itu atau tidak? Persoalannya itu tuh. Karena sulit bang, kontemporer itu kita dipahami secara betul. Belum lagi masalah estetika, apakah itu bisa dinikmati berulang kali? Apakah itu nyaman? Apakah itu indah? Indah kan sulit didefinisikan, tapi kan kita bisa merasakan. Itu indah, ini indah, ya kan? Tapi kan kita sulit nih mendefinisikan keindahan itu apa. Sampai sekarang masih menjadi perdebatan itu. Tapi setidaknya kita bisa dengar, oh, musik ini indah. Indah yang dalam tanda kutip tuh yang acak-adul. Ini nggak enak nih. Pokoknya ini kontemporer kayak gini nih. Pokoknya kau dengar suka hati kau lah. Nah, kecenderungannya seperti itu. Kecenderungan sekarang ini kontemporer nih. Aku nggak mikirkan yang dengar gitu. Ujung-ujung kan lepas dari sebuah kelas. Nah, ada kritik gitu bang. Ada kritik terhadap kontemporer itu. Jadi yang benar bikin kontemporer dulu. Pokoknya asal bunyi ini kontemporer gitu. Nah, jadi semacam gimana tuh? Semacam nikmatinya gimana? Ada semacam otoriter. Kalau kau enggak mampu dengarkan ini, kau enggak pahami. Nah itu. Iya kan? Iya kan? Itu kritik tuh sebetulnya. Ada beberapa kritik terhadap kontemporer tuh seperti itu. Enggak terima lagi kita bilang kau tak paham, enggak terima lagi kita kan. Kita satu ini, aku enggak bisa memahami musik kau macam mana gitu kan. Enggak masalah sih. Oke lah. Sebenarnya enggak masalah lah. Oke, dia mau menyebut karya itu kontemporer atau tidak ya, Bang. Tapi yang perlu kita pertimbangkan dalam sebuah karya seni itu adalah penikmat. Apresiator. Akhirnya ke situ kan? Harus seperti itu. Akhirnya seperti itu kan? Harus seperti kita itu. Kita berkarya sebanyak apa karya kita, balik lagi audiens. Kembalikan ke audiens semuanya. Apakah dia bisa menerima atau tidak? Kita punya karya diakui, diterima atau enggak, balik lagi ke sana. Mau bentuknya seperti apapun. Oke. Alat konvensional, misal gitar, drum, apa segala macam itu. Alatnya udah ada nih. Betul. Bisa kan kita bunyikan alat yang sudah ada tuh, yang konvensional tuh, kita bunyikan dengan kita menggarap sebuah kontemporer, bisa kan? Bisa. Kan? Tidak perlu menemukan alat baru kan? Betul. Kenapa kita harus susah-susah mencari apa yang ada aja ini? Misalnya rebana, beruas, sape, oke? Gimana caranya kita dengan alat yang ada ini kita bikin sebuah tatanan musik baru yang namanya kita kontemporer, yuk, gitu kan? Tapi nada-nadanya bukan nada yang biasa kita dengar. Betul. Dengan unsur-unsur bunyi yang ada itu kita bunyikan dengan pola yang berbeda. Itu kali yang bisa dikatakan kontemporer yang lebih sederhana gitu kan. Cuman nadanya tetap harus kita pikirkan, yang nikmati harus bisa enak loh. Oh seperti ini menikmati kontemporer ini. Oh asik juga ya. Enggak kayak biasa nada yang aku dengar sih. Alat ini bisa diginikan juga ya. Kan gitu kan. Bisa gitu kan. Bisa. Harus bisa dinikmati walaupun kontemporer kan. Soalnya aku bisa menikmati kontemporer ketika aku tuh gini, melihat atraksi kemudian aku pejam mata. Ya ternyata memang kok enak ya kontemporer ini ya. Sisi yang ini ya. Kok aku bisa frame yang ini dapat ya. Tengok bentuk wujudnya. Enggak pula menyiksa benar. Enggak pula menyiksa aku. Sebenarnya kontemporer itu sebuah hal yang baru yang enggak biasa telinga kita dengar kayaknya. Cuman memang enak. Gitu. Cuma memang hanya beberapa
bagian orang ya kali yang bisa merasakan itu. Gitu. Cuma itu bagi aku, kalau yang namanya susunan nada-nada yang biasa kita dengar tuh, dengan ritmenya dan pukulannya, lalu dia bilang itu karena pakai alat ini lalu dikatakan kontemporer, bingung nggak aku, gitu bukan? Itu aku bilang cuman apa ya, perkusian gitu lah akhirnya. Perkusi ya, pukul perkusi pakai ember lah namanya. Jadi memang Itu kali ya. Seni itu harus berbicara, nggak bisa dilepaskan dari apresiator. Karena kan seni kan ranahnya apresiatif, apresiasi bang ya. Apresiasi. Dalam artian begini, kalau kita berbicara seni, berarti si apresiatornya juga harus memiliki setidaknya kemampuan mengapresiasi bang. Yes. Nggak bisa. Berbeda dengan musik pop. Ya. Nah, jadi kecenderungannya kalau di seni itu mendengar musik seni, itu nggak sekedar mendengar bang. Iya. Nggak sekedar, dia ada proses berpikir, proses menerima. Itu. Dia harus bisa mencerna. Dan dia harus paham bentuk musik yang disajikan. Nggak bisa bang sembarang-sembarang itu menjadi apresiator seni. Jadi begini, ada dua sebetulnya itu. Jadi pada umumnya ya, makanya ya, orang yang bisa menikmati seni itu ada dua golongan. Pertama dia seorang bangsawan, yang kedua dia seorang orang yang terdidik. Nah, IQ-nya agak tinggi sedikit. Oke. Agak bukan IQ-nya agak tinggi sedikit. Oh, oke. Ini ya. IQ, Berarti bahasanya pemikirannya udah jauh kemana gitu, bahasanya udah bangsawan. Pas itu kemudian orang terdidik. Orang terdidik. Berarti orang pintar dong yang bisa menikmati Ya, seni. betul. Nggak bisa bang kita menikmati karya seni tanpa ada basic ataupun ya. wawasan. Itu nggak bisa bang. Itu nggak bisa. Memang ini harus diomongkan sih. Memang harus seperti itu. Nggak bisa bang. Kita ya gini, kalau kita bukan orang Melayu menonton pertunjukan Melayu dan kita nggak ngerti, mungkin kita tak paham bang. Nggak sampai kan. Dan kita harus tahu nih. Oh, musik Melayu itu begini, tarian Melayu itu begini, tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat Melayu. Ya. Ternyata seperti ini. Oh, ternyata Melayu itu dekat dengan Islam. Oh, jadi ada pengaruh Islam di situ. Nah, seperti itu, bang. Ini kan harus mengkaji dulu. Setidaknya dia harus memahami. Harus memahami itu dulu kan. Itu baru apresiator, belum jadi kritikus. Aku dulu pernah nonton ketika usia aku berapa ya? 19, 20, 21-an gitu kan. Masih 20-an ke bawah lah, 20 ke bawah. Jadi aku pergi ke Bali. Ke Bali, oke. Nonton pertunjukan di Bali sana. Oke. Dengan gamelannya semuanya kan. Aku enggak ngerti. Saat itu otak aku belum sampai ke sana. Fase apresiasi aku belum sampai sana. Fase apresiasi aku masih di tingkat Melayu. Oke. Sampai ke sana tuh belum paham. Nah, artinya pada saat itu aku belum cerdas untuk memahami sebuah karya. Tapi sekarang betapa kayanya gitu. Betul. Betapa indahnya. Betapa setiap daerah itu memiliki kekayaan dan keunikan sendiri. Betul kata Nungki Kusmastuti. Fase kita nih di usia di bawah 30 itu fase kita itu ke langit. Oh gitu. Pola pikir kita itu gitu. Tapi kalau udah 30 ke atas kita nih udah ke bumi dia. Semakin tua tuh kita makin kerasa, makin kita bisa merasakan sebuah kekaryaan tuh. Sampailah kita berkarya tuh cenderunglah kita ke rasa. Itulah timur punya budaya. Ini bisa aku pertamanya aku enggak terima. Waktu dia ngomong gitu tuh kan, enggak terima aku kan. Masa sih? Betul. Jiwa berontak aku nih kan? Betul. Nggak terima aku waktu dikasih wejangan sama dia waktu. Rasa kita udah bisa menikmati sebuah kekaryaan itu lebih enak, lebih lembut gitu. Jadi untuk sebuah apresiator seni, dia harus kaya dulu, harus pintar dulu, harus belajar terus menerus. Akhirnya kita bisa
menikmati. Seni itu untuk dinikmati. Sebuah karya itu apapun bentuknya. Kalau hati kita tidak legowo nerimanya, tak bisa. Tapi kalau hati kita udah berusaha untuk nerimanya, tapi yang berikan tuh, yang nyajikannya tuh, aduh, antara telinga sama batin tuh tidak nyambung. Kadang-kadang karya itu kayak gitu kan. Hanya bisa dilihat pakai mata, tapi ketika kita dengar, sakit jantung kita. Lagi nyaman-nyamannya terputus. Biasa tidak aku biasa menyaksikan sebuah pertunjukan. Agak menikmati enak-enaknya terputus emosi kita. Karena mungkin nada yang dipakai itu ngejut-ngejutkan kali. Ujung-ujungnya, aduh kok tidak nyaman bagian ini, kok tidak enak aja. Aku menikmati tiba-tiba kok merasa sakit dari diri aku. Di perasaan aku ya, ganggu rasa. Tanya latar belakangnya, yang garap baru, masih muda. Akhirnya yang garap tuh budak-budak yang baru mengenal, baru belajar garap, baru 2 karya 3 karya. Akhirnya ya wajar lah. Beda dengan apa? Mungkin jam terbang kali kan. Udah banyak pengalaman akhirnya gitu. Memaklumi lah akhirnya. Ada sebuah pemakluman. Sakit loh menikmati rasa kita tiba-tiba tersentak berhenti gitu lah. Sakit rasanya. Kalau kita lagi kontemporer tuh, sedikit orang yang pandai ngerasa itu. Aku mikir-mikir gak untuk kontemporer itu. Kadang-kadang perasaan aku sakit seorang. Kadang-kadang aku lagi nyaman-nyamannya menikmati pertunjukan. Nontonlah aku, kalau tidak pengen, tadaklah aku gitu Pak. Dan pengaruh juga loh, ketika kita menyajikan sebuah pertunjukan yang sifatnya sebuah apresiasi, kita misalnya di halaman terbuka gitu kan, susah menikmatinya. Kenapa gitu ya? Dia harus memang ada panggung khusus kan? Maksudnya outdoor waktu nikmati itu. Karena memang ada keintiman sih Bang, kalau indoor itu pengaruhnya keintiman. Tergantung ini ya Bang, karyanya. Karena kan aspek instrumen itu amplifikasi kan juga itu biasanya tuh menyesuaikan Bang. Kayak misalnya kita bicara musik tradisi ya, kayak gamelan itu kenapa dia harus logam-logam gitu, dan secara amplifikasi dia keras gitu. Dan memang untuk menjangkau yang sesuatu yang besar kan. Dari jarak yang luas pun bisa terdengar tuh apresiator itu. Nah, kenapa memang harus di ruangan begitu? Karena itu kan masalah akustik tuh Bang. Kalau di musik itu, mungkin nilai plusnya itu ada keintiman di situ. Keintiman. Keintiman antara kita dan dia. Sebenarnya tidak masalah pun outdoor, tapi tidak bercampur dengan suara-suara yang lain tuh. Ya, bisa jadi. Nah kan kadang kan kita tidak mikirkan aspek itu. Ada motor, ada orang ngomong. Nah orang ngomong itu. Cara mengapresiasi, itu kan termasuk cara mengapresiasi Bang. Wawasan tuh tadi tuh. Itu. Nah, bahkan semuanya itu diatur sebetulnya dalam seni itu. Bahkan tepuk tangan tuh diatur kapan. Nggak bisa kita main tuh tepuk tangan, nggak bisa. Karena itu mengganggu komposisi. Tepuk tangan, main handphone. Ngomong-ngomong. Nggak kan kawan sebelah ini aku agak menikmati terganggu kan. Biasanya gitu kan. Makanya apresiator tuh penting Bang. Apresiator tuh. Kita harus tahu cara mengapresiasi itu apa. Orang ini tipenya macam mana nih gitu kan. Kita buat karya macam mana gitu kan. Nggak bisa kita sembarangan mengapresiasi itu, nggak bisa. Bahkan saya pernah baca ya, untuk mengapresiasi karya seni, kalau kita hanya mendengar tuh bebek pun bisa mendengar. Kalau cuma mendengar ya, artinya kan itu kan semacam kritik. Ada daya upaya kita untuk menerjemahkan sebuah karya seni. Contohnya musik tadi itu. Jadi kita harus punya upaya Bang. Makanya ada kritik untuk yang membedakan musik pop dan musik seni, karya seni. Kan itu kan dibedakan tuh, musik seni dan musik pop. Nah, musik seni itu membutuhkan upaya lebih otak dalam mendengarkan. Jadi kita harus benar-benar fokus itu. Kita cari itu. Misalnya di musik nih, kita harus tahu melodinya seperti apa nih. Kita harus tangkap. Di arahnya kemana, perubahan transisinya seperti apa, timbrenya seperti apa. Nah begitu Bang. Kita harus detail menjelaskannya. Makanya bisa lapar gitu.
dan mendengar karena berpikir. Habis nonton lapar enggak? Habis itu lapar. Memang. Apalagi kita seorang juri misalnya kan. Bisa juri musik kan. Juri apapun itu kan. Dia harus menyaksikan, meneliti, mengkaji. Syukur-syukur yang dikaji itu enak. Kalau tidak enak pun kita harus mengapresiasi itu, disuguhkan itu. Bedah darah lah mata, bedah darah lah kuping kalau kita tidak enak. Tapi tidak apa, memang tujuan kita untuk mengapresiasi itu. Seorang juri, biasanya gitu. Dia disajikan sama ini yang mikul lomba nih. Mainlah dia. Berdarah kuping juri itu. Tapi tetap dia harus apresiasi. Itu masih menjadi debatable gak sih? Apakah seni itu harus dilombakan? Oh itu. Nah itu aku sebenarnya gimana ya? Berarti kita sama ya. Berarti kita sama untuk seni kedepannya itu kalau dapat itu ajang apresiasi aja lah kali ya. Ajang apresiasi. Festival itu bukan lomba ya, ajang kreativitas. Ajang kreativitas dan bukan menjadi patokan bang. Bukan. Dia menang lomba itu apakah dia lebih bagus? Enggak di situ. Bukan situnya. Bukan karena nilainya itu ada pada di apresiator bang. Intinya itu. Kampus kau udah jalan ini belum? Sedang sih sebetulnya. Kasih pemahaman itu. Sedang untuk menghidupkannya. Di sela-sela mata kuliah tetap ada. Bukan jangan sampai hebat kita satu tim sama tim itu jangan merasa hebat-hebatan gitu ya. Ayo karya sama-sama aja lah gitu ya. Sama-sama bangun dengan kau genre aku seperti ini, tipe aku seperti ini. Berbeda misalnya kan. Berbeda masing-masing orang kan memiliki beda style. Kan? Beda karakter. Ya. Nah karakter kau kayak gini, karakterku kayak gini untuk dalam sebuah penggarapan. Biarkan aja itu ngalir, makin semakin banyak semakin kaya. Bukan kita ngasih standar. Kau ni maunya ya kita ni kan biasanya kan punya idealis sendiri kan. Pakai standar aku ya lah, yang ini misalnya kan akhirnya dia terkontaminasi. Malah itu mematikan kreativitas mereka. Akhirnya paham kita masuk ke dia. Malah mematikan perkembangan seni budaya itu. Biarkan ya festival itu naik dengan genre yang berbeda. Kan kaya gitu akhirnya. Bisa jadi Sumbawa ya. Sumbawa. Dilihat habis ini. Amin. Ada musik kau nih. Ada musik kau. Ada seorang Gigi. Mungkin lagi. Sekarang orangnya aku lah ya. Aku lebih tertarik ke musik-musik asli. Musik-musik yang sederhana. Musik-musik tradisi yang memang bisa membawa rasa aku tuh gimana gitu. Kreativitas udah luar biasa lagi. Betul. Cuman rasa timurnya itu yang sulit sekarang ketemukan. Oh sih, dalam sebuah karya seni. Yang sederhana itulah yang mahal. Sederhana itu gampang anak muda mainkan lagi. Tang gampang sekali. Karena kan orang-orang dulu kan bikinnya kan sederhana. Tapi ngapa dia punya nyawa di situ, punya roh di situ? Ngapa gitu? Kau tahu nggak deh? Makanya seni pun tidak bisa dilepaskan dari sisi psikologi. Oh, psikologi. Nah, itu kan masalah kejiwaan tuh, masalah soul kan yang menyerap itu kan ya dari sisi psikologi bang. Betul kan? Jadi itu kalau kita mukul sama orang mukul itu beda bunyinya. Padahal pukulannya temponya sama, tapi hasilnya kok bisa beda ya? Kenapa? Agak berat itu. Sebenarnya makanya ada keteraturan dalam sebuah karya seni itu bang. Jadi sudah diatur sedemikian rupa, itu tuh sudah memang menjadi hal yang bisa diterima secara naluriah, secara alamiah. Jadi bisa diterima. Karena ada misalnya musik kan ada range-nya bang. Nah itu yang bisa diterima tuh, langsung menyentuh ke perasaan. Nggak bisa kalau kita sembarang range tuh. Otomatis ada diri kita yang menolak. Semacam itu. Nah musik memang harus memiliki soul itu. Kan dari keteraturan itu. Itu tadi tuh keteraturan itu. Harus teratur dulu. Ya, baru dia bisa. Kayak tadi misalnya coba kayak apa Bang Ale tadi. Nada yang dimainkan sama. Hasilnya beda. Tapi bisa kita ukur tuh bang sebetulnya. Pukulannya. Apakah di cara memukulnya dia tepat? Cara dinamikanya.
Itu kan ada ketentuannya semua tuh di musik tuh. Tebal tipisnya Tebal pukul. tipisnya. Nah, itu kayaknya ya. Nah. Dari sini yang mukul tuh ya. Kan tempo kan sama nih misalnya satu gini kan. Nah, ketika dia bunyinya itu tuh aku mukul gini, gak dia mukul gitu. Cuman karena powernya yang berbeda, rasa dia mukul berbeda, hasil yang dikeluarkan tuh berbeda, rasanya pun berbeda. beda. Itu kali. Ya. Ketika diterima, kita terima, nah hasilnya beda. Nah itu akhirnya kita ngomong, oh ini nggak ngesol, kurang solnya nih. Itu. Ya. Untuk mempelajari sebuah musik, ternyata kita tidak bisa cuma main pukul, kita perlu yang namanya wawasan, kita harus punya rasa. Betul. Universitas Teknologi Sumbawa sudah satu langkah lebih maju. Dia punya universitas seni, kampus seni murni. Kalimantan Barat bila nih? Ayo dong. Yuk. Ayo dong. Budak kita diangkut sana nih. Masa kita nggak bikin universitas murni sendiri nih? Aduh. Oke lah keluarga. Malam pun udah panjang. Udah lebih dari 30 menit nih kita nih bercerita nih pergi. Iya bang. Tanpa sadar dan makasih banyak udah bermain-main ke rumah Sultan. Satu kehormatan bisa diundang di sini, sudah diundang satu kehormatan nih. Seorang dosen Universitas Teknologi Sumbawa. Kapan-kapan bolehlah kita cerita-cerita lagi tentang kau dapat ya saran aku lah. Masuk ke sekolah-sekolah, apresiasi sekolah-sekolah, promosi kampus di sekolah, bikin pertunjukan di sekolah, ujian mahasiswa di sekolah-sekolah. Siap bang. Biar mereka sekolah situ ke universitas ente itu semua tuh. Nah, kita apresiasi dia karena ada kurikulum merdeka tuh. Kan cantik tuh. Punya kita kapan? Punya kita siapa yang ngulukannya? Aku nak ngulukan tanah aku tak ada. Yang punya tanah kurang besar tanahnya. Oke, nanti kita cari tanah lo. Okay. Kawan-kawan kemarin ada ide tuh nak cari tanah untuk bikin namanya sekolah seni, teman belum ketemu tanahnya nampaknya nih. Kita mau cari investor lah. Kalau orang yang latar belakang bukan seni kayaknya agak berat. Artinya kita harus nginduk sama yang namanya universitas yang udah ada. Betul. Contoh Politeknik ke atau apa STKIP ke atau apa sekolah ekonomi yang di seberang tuh. Apa sekolah sih? Stay A ke kan itu bisa tuh. Baca bakti. Itu gitu bisa. Tapi yang lobbynya siapa tuh? Nah itu dia kita cari tahu. Oke keluarga, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Gigi terima kasih. Siap bang, sama-sama bang. Kita sama lagi kapan-kapan kalau kau nanti bawa kawan-kawan kau ke sini ke Pontianak misalnya dosen-dosen yang ada di sana tuh boleh kita angkut sini. Siap. Pengen ke Pontianak? Pasti bang. Dia pengen lihat budak-budak Pontianak berkarya. Ngerasakan kuliner gitu kan. Merasakan warung kopi gitu. Jalan-jalan tiap hari. Baiklah keluarga, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.